Ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial @dikalamhati, tentunya dari teman hati terkait dengan topik tausiah kita pada pagi hari ini nih. Kita bacakan beberapa di antaranya ya, Dok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara muslimah memastikan kehalalan kosmetik yang digunakan? Atau wajib menggunakan kosmetik dengan label halal saja. Nah, itu tuh gimana tuh? Kan tidak semua kosmetik itu ada label halalnya kalau nggak salah. Jadi tadi penting juga tuh, kekurangan kita adalah kosmetik itu pastikan bahwa kosmetik itu halalan thayyiban. Tadi kita membahas dari sisi thayyib terus, halalnya kelupaan. Nah, kita simpen buat segmen akhir nih, untung ada yang nanya. Iya, jadi memang pastikan memang kosmetik itu yang pertama adalah halal dulu. Ya, halal di sini pastikan bagaimana komposisinya harus halal. Lebih baik begitu kan? Penggunaannya pun dengan cara-cara yang dihalalkan gitu kan. Kalau misalnya penggunaannya juga pakai cara-cara yang haram, jelas diharamkan di dalam Islam gitu ya. Terus kemudian selain aspek halal ya otomatis perhatikan aspek thayyib. Perhatikan komposisinya, amankah buat tubuh atau malah merusak buat tubuh. Jadi kalau pertanyaan tadi selain halal ada lagi nggak? Ada, pastikan komposisinya tidak merusak tubuh. Karena banyak sekali tadi kisahnya Ratu Elizabeth yang meninggal gara-gara merkuri, itu kan aspeknya mungkin barangnya halal, tetapi komposisinya merusak tubuh menjadi tidak baik. Itu juga dilarang dalam agama Islam. Maka itu konsepnya adalah halalan thayyiban, itu yang paling penting. Nah, kalau dilihat itu kan sekarang itu kan banyak beberapa ada anggapan di masyarakat, mungkin ini pembenaran, mohon diluruskan. Kan alat make upnya hanya dipakai buat di muka gitu kan, tidak masuk ke dalam tubuh. Kalau haram itu kan ketika masuk dalam tubuh, contoh makanan haram kita makan masuk ke dalam tubuh, haram, berdosa. Kalau make up kan cuma di luar kulit aja. Itu gimana tuh, Dok? Pertanyaan saya juga saya balikin ke Kak Nasir ini. Kalau Kak Nasir ada luka di wajah, bentol, dikasih salep, itu kan di luar doang Kak Yasir? Iya, betul. Itu nyerap apa nggak Kak Yasir? Sepertinya nyerap sih, Dok. Artinya gini, memang untuk penggunaan barang-barang haram untuk topikal, jelas yang demi kehati-hatian kita, tolong pastikan yang halal. Ya contohnya sederhana aja kan, kalau kita nih sederhana nih Kak Yasir, kena jilatan anjing saja, kan di luar tuh. Betul. Tapi kenapa Islam mengajarkan suruh pakai tanah, sabun, padahal di luar doang loh. Artinya segala sesuatu yang berbau najis, kemudian barang haram perlu kita waspadai. Ya, jangan-jangan zat tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Lewat mekanisme penyerapan atau lewat mekanisme yang lain, mungkin inhalasi dan sebagainya. Maka itu perlu dipastikan konsep kosmetik halalan thayyiban. Makanya sekarang banyak kosmetik yang ada label halal dan pastikan itu memang dicek di MUI-nya benar-benar label halal. Jangan tergoda sama promo dan juga hasilnya yang bagaimana, lalu mengesampingkan ngecek halal dan thayyibnya itu. Betul. Kemudian, Dok, kan ada beberapa apa ya bahasanya tadi, skincare. Itu kan yang mengandung alkohol tuh. Nah, seperti pembersih wajah atau apa. Kalau seandainya ada nggak, itu diperbolehkan atau tidak? Atau diperbolehkan dengan kadar tertentu begitu? Iya, memang ada sebagian ulama membolehkan penggunaan alkohol untuk penggunaan luar. Didasarkan dengan kisah Abu Bakar pada waktu itu terkena khomer. Ya kan? Dan Rasulullah membolehkan Abu Bakar untuk sholat, tidak harus berwudu lagi. Nah, sebagian ulama membolehkan untuk penggunaan alkohol untuk topikal luar. Contohnya pada orang-orang yang misalnya mau suntik, itu kan pakai alkohol kan? Boleh nggak? Boleh. Sebagian ulama membolehkan itu untuk penggunaan topikal luar, untuk kategori alkohol ya. Kita bicara alkohol ini ya. Karena alkohol ini banyak perdebatannya gitu ya. Tetapi sebagian ulama membolehkan. Ya sekarang kalau misalnya mau nyuntik sesuatu, dokter nggak pakai alkohol juga ribet itu. Ya kan, itu masih dibolehkan atas dasar tadi gitu ya. Jadi penggunaan topikal alkohol masih dibolehkan untuk tujuan-tujuan yang baik gitu ya, untuk tujuan-tujuan yang baik. Tetapi untuk topikal-topikal jenis yang lainnya, misalnya mengandung babi misalnya, nah ini jelas kan sesuatu yang haram kan, atau najisnya tadi anjing ya, kita tahu kita kena jilatan anjing aja harus dicuci kan. Dicuci, apalagi masukin kosmetik ada unsur najis sejenis dengan jilatan anjing, kira-kira gimana? Kan juga jadi harus dilakukan pembersihan.
Nah, itu analog berpikir kita. Kira-kira gitu, Kak Yasir. Oke, jadi memang dipastikan ya. Berarti memang penggunaan alkohol untuk membersihkan wajah atau itu masih diperbolehkan ya? Ya, sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk penggunaan topikal untuk alkohol ya. Untuk alkohol. Kira-kira begitu. Karena kan Asal jangan alkohol diminum turunannya aja ya. banyak. Jangan diminum. Nah, saat melakukan make up atau merias diri begitu, kadang-kadang kan yang kita lihat ada indikator, ini menor banget sih, gitu. Ini kok ini banget sih. Itu kan indikatornya beda-beda tuh. Menurut saya berlebihan, menurut si A itu tidak berlebihan. Kayak gitu tuh juga mempengaruhi nggak sih niat kita dalam merias diri? Iya, tadi sekali lagi. Niat dia merias diri untuk apa? Oke, kembali ke niatnya ya. A'malu binniyah tadi. Kalau tujuannya saya biar cantik dilihat orang lain, keren nih saya, ya niatnya kan jadi begitu tuh. Tapi ada yang memang niat dia menjaga misalnya kosmetik untuk biar kulitnya bisa bagus, ciptaan Allahnya tetap terjaga, tidak masalah. Bentuk syukur ya. Betul, jangan sampai juga gara-gara kita make up malah mengundang maksiat. Itu juga penting. Ini yang harus digarisbawahi ya. Nah, kalau udah mengundang maksiat itu jadi masalah itu. Ya kan, kalau make upnya itu tidak mengundang maksiat, tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh, itu sangat-sangat dianjurkan. Tapi gunakan tadi kosmetik-kosmetik yang halal dan thayyib dan jangan berlebihan. Karena kalaupun berlebihan juga akan berdampak buruk juga kan. Wah, kalau nih sumbernya alami, saya mau pakainya tebalnya 10 mili kan, itu kelebihan. Kan halal begitu kan. Iya. Ternyata memberikan dampak buruk juga. Kira-kira gitu Kak Yasir. Terima kasih Dokter Agus buat tausiahnya dan juga informasinya terkait dengan bagaimana memanfaatkan make up yang baik bagi muslimah sehingga benar-benar itu halal dan thayyib dan juga bisa berdampak yang baik juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Make up sebagai salah satu bentuk syukur atas menjaga, merawat ciptaan Allah Subhanahu wa taala.